Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Pipit di sini di mata pelajaran gambar teknik otomotif. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai alat gambar dan kelengkapan dari gambar teknik. Tujuannya supaya nanti kita bisa memilih alat gambar yang tepat sesuai dengan fungsinya saat kita menggambar gambar teknik. Adapun alat-alat yang nanti akan kita pelajari ada pensil, kertas gambar, dan penggaris. Ikuti terus video ini sampai selesai. Selamat menonton. Sebelum belajar, ada baiknya jika disiapkan alat tulis dan buku catatannya ataupun modul yang kemarin sudah di-download. Oke, diawali dulu dengan apa itu gambar teknik. Nah, gambar teknik sendiri adalah sebuah alat untuk menyatakan maksud, terutama bagi orang-orang teknik. Oleh karena itu, gambar itu sering disebut sebagai bahasa teknik. Sebagai bahasa teknik, diharapkan sebuah gambar dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Adapun fungsi dari gambar teknik yaitu yang pertama, penyampaian informasi. Gambar teknik mempunyai tugas menyampaikan maksud dari perancang dengan tepat kepada pihak lain, misalnya mengenai perencanaan proses, kemudian pembuatan, pemeriksaan, dan perakitan komponen. Untuk yang kedua, yakni pengawetan dan penyimpanan. Di fungsi ini biasanya gambar-gambar diawetkan kemudian disimpan bertujuan agar nanti bisa memperbaiki produk untuk perencanaan baru di kemudian hari, ataupun mensuplai produk-produk yang lainnya. Kemudian fungsi yang terakhir yakni gambar sebagai gagasan dan pengembangan. Untuk pengembangan produk biasanya berasal dari gambar sketsa yang sebelumnya. Nah, gambar sketsa yang sebelumnya kemudian diteliti, dievaluasi lagi secara berulang-ulang, kemudian didapatkan gambar-gambar baru yang lebih sempurna yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau sudah segitu, maka biasanya ada pengembangan dari gambar yang sebelumnya. Biasanya gambar tidak hanya dilukis, tetapi juga berfungsi sebagai peningkat daya pikir sekaligus untuk menuangkan gagasan-gagasan baru untuk pengembangan. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke alat gambar teknik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pensil. Ada dua jenis pensil yang sering dipakai untuk menggambar. Yang pertama, pensil biasa, kemudian yang kedua ada pensil mekanik. Pensil biasa ini nanti diraut, pensil mekanik nanti isinya bisa diisi ulang. Untuk selanjutnya, berdasarkan kekerasan pensil, jika kalian perhatikan di pensil itu pasti ada kodenya ya, ada kode H, kemudian HB, kemudian B dan F. Jadi masing-masing kode itu memiliki arti. Untuk H artinya hard atau keras, kemudian untuk B artinya black, dia hitam, tebal, sifatnya kayak gitu. Untuk HB dia hard black, tapi lebih tebal yang hitam. Kemudian F firm, dia lunak. Perhatikan tabel yang ibu tayangkan. Untuk di sini ada tabel dari pensil keras, sedang, dan lunak. Kalau kalian perhatikan, selain HB, kemudian HB, F, dan B, di depannya itu kan ada angka ya. Nah, untuk yang kategori keras atau yang depannya H itu dari 4 sampai 9H. Nah, antara 4 atau 9H yang paling keras adalah yang 9H. Artinya angkanya jika semakin besar maka dia semakin keras untuk yang H. Tetapi untuk yang sedang 3H, 2H, H, F, HB, dan B, maka yang paling lunak adalah yang B. Nah, kalau untuk yang lunak berarti ini yang B, yang kategori B, yang paling lunak adalah yang 7B. Tapi yang sering digunakan biasanya 2B ya. 2B pun udah cukup, dia udah cukup hitam.
Kalau yang 7B itu biasanya dipakai oleh tukang kayu, biasanya dipakai oleh mereka karena itu sangat lunak dan sangat jelas, sangat hitam juga. Untuk alat selanjutnya yaitu rapido atau pena gambar. Untuk pena gambar ini dia pakai tinta ya. Nah, ini menggunakan trackpen atau pena gambar dengan ketebalan pena yang tetap dan ukurannya yang berbeda-beda. Seperti yang ada di gambar ini, dari ukuran 0,1 mili hingga ukuran 2,00 mili. Untuk selanjutnya yakni kertas gambar. Kertas gambar adalah pelengkapan gambar yang terbuat dari bahan kertas dan berfungsi sebagai tempat untuk menggambar. Kertas gambar yang sering digunakan adalah kertas putih atau kertas manila dan kertas kalkir. Perhatikan untuk tabel ukuran kertas. Ukuran kertas A0 sampai A5. Untuk ukuran kertas yang sering kita gunakan yakni nanti ukuran A3 dan A4, silakan nanti disediakan sendiri. Untuk sisi kiri garis tepinya yaitu 20 mm untuk yang A3, dan sisi yang C yang lainnya selain kiri yaitu kanan, atas, bawah dia 10 mm. Nah, untuk yang A4 yakni sebelah kiri 20 mm dan yang C berarti selain kiri tapi atas, kanan dan bawah 5 mm. Nah, perhatikan gambar kertas gambar ukuran A0. Jadi ini adalah ukuran A0 dan kemudian apabila dibagi 2 maka ketemu ukuran A1. Apabila A1 dibagi 2 ketemu ukuran A2. A2 dibagi 2 ketemu ukuran A3. A3 dibagi 2 ketemu ukuran A4, A4 dibagi 2 ketemu ukuran A5. Untuk alat selanjutnya yaitu penggaris. Penggaris itu alat yang digunakan untuk membuat garis. Nah, penggaris di sini yang digunakan adalah penggaris yang biasa, penggaris yang 30 cm ataupun penggaris T dan sepasang penggaris segitiga. Berikut adalah bagian dari mistar T. Mistar T ada 2 bagian yaitu daun mistar dan kepala mistar. Penggaris segitiga atau sepasang penggaris segitiga terdiri dari satu penggaris segitiga sama kaki yang bersudut 45 derajat, 90 derajat dan 45 derajat, dan yang satu penggaris bersudut 30 derajat, 90 derajat dan 60 derajat, yaitu segitiga siku-siku. Sepasang penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga kalian paham. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di classroom, bisa kalian ketik di kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai jangka, kemudian macam-macam mal, dan juga kelengkapan alat gambar yang lain. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.